Tidak ada nominal yang cukup, tidak ada nominal yang relevan, yang pas dengan kehilangan, dengan harga sebuah nyawa. Ya, jadi total dari denda adat hari ini, ditambah kewajiban untuk membiayai acara prosesi adat dari adat tingkat pertama sampai tingkat menengah, dalam total nilai 1.898.000.000. Saya minta maaf ya sebagai kepala besar kabupaten, bahwasanya keputusan ini saya buat bukan karena saya membenci saudara-saudara, tapi justru sebaliknya, saya tetap ingin melihat saudara-saudara berada di bumi Purai Ngeriman ini. Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memutuskan memberikan denda adat kepada MM atas perbuatannya menghilangkan nyawa MS, seorang perempuan asal Kutai Barat, Kalimantan Timur pada 1 Februari lalu. Keputusan itu diambil dalam sidang adat di Lamin Taman Budaya Sendawar, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barontongko, Kota Sendawar, Kamis 4 Februari 2021. Sidang adat dipimpin Kepala Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Manar Dimansah Gamas dengan hakim adat sebanyak 6 orang yang terdiri dari kepala adat dari sejumlah kecamatan. Selain itu, rapat adat ini juga dihadiri pengurus paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki basis masyarakat di Kutai Barat, kemudian perwakilan pemerintah daerah, TNI Polri, hingga Kejaksaan Negeri dan keluarga korban, serta perwakilan organisasi masyarakat di Kutai Barat. Manar Dimansah Gamas selaku pemimpin sidang sekaligus ketua hakim adat memberikan kesempatan kepada peserta sidang, baik perwakilan paguyuban maupun pemerintah dan TNI Polri, menyampaikan pandangan terkait kasus kematian wanita asal Linggang Bigung yang menghebohkan tersebut. Mayoritas pembicara menyayangkan tindakan pelaku MM yang tega menghabisi nyawa korban yang belakangan diketahui memiliki 1 anak balita dan tengah hamil muda tersebut. Namun, seluruh pihak menghormati proses hukum baik di kepolisian maupun hukum adat Dayak. Kita utamakan proses hukum. Sementara Julianus Henok Sumual dan Bonifasius D yang mewakili keluarga korban mengaku sangat bersedih atas meninggalnya anggota keluarga mereka. Namun, demi kebaikan bersama, keluarga mempercayakan pihak kepolisian dan lembaga adat memproses sesuai aturan yang berlaku. Secara akal sehat kami dari pihak keluarga, kami tidak bisa terima ini. Tetapi kami menimbang hal-hal yang lebih besar lagi sehubungan dengan kondusifnya daerah kita. Maka dengan rasa berbesar hati, kami sebagai keluarga besar, satu kata bahwa kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tidak boleh bermain hakim sendiri, karena setelah kita selidiki, ini memang murni kriminal. Himbauan kami keluarga kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang itu siapa, berhentilah memuat kejadian ini, membuat berita-berita yang agak miring di sosial media. Karena kesepakatan kami keluarga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemberitaan Anda, maka Anda akan 1. berurusan dengan pihak penegak hukum, 2. berurusan dengan pihak lembaga adat. Sidang adat yang dimulai sejak pukul 10 pagi itu baru berakhir sekitar jam setengah 4 sore. Kepala Lembaga Adat Besar Kubar Manar Dimansah Gamas mengatakan, sesuai hasil keputusan bersama, hakim adat menjatuhkan denda sebanyak 4.120 antang, jika diuangkan sekitar 1,6 miliar rupiah, ditambah biaya kematian 250 juta rupiah,
sehingga total denda sebesar 1,89 miliar rupiah. Ya, jadi total dari denda adat hari ini ditambah kewajiban untuk membiayai acara prosesi adat dari adat tingkat pertama sampai tingkat menengah dalam total nilai 1.898.000.000. Kalau sanksi adat dalam total antang 4.120 antang. Nah, untuk kewajiban tadi ini kan berdasarkan rincian kebutuhan untuk pelaksanaan upacara adat yang 250 juta itu di luar ketentuan sanksi adat dalam nilai 1,6 M lebih. Nilai satu antang berdasarkan musyawarah besar lembaga adat masih bertahan pada nilai 400.000 per satu antang. Manar menambahkan, sejatinya kasus kematian salah satu warga Dayak itu sudah ditangani pihak kepolisian. Namun, masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Terlebih, peristiwa itu menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat hingga mengait-ngaitkan dengan isu SARA. Atas dasar itu, lembaga adat memandang perlu adanya sanksi bagi pelaku agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi di daerah ini. Hari ini menggunakan kearifan lokal kita, adat yang berlaku sejak turun-temurun. Tentu tujuannya adalah tidak memberi rasa puas, tetapi setidak-tidaknya bahwa hukum adat berjalan di kabupaten ini. Kenapa tidak ada rasa puas? Tidak ada nominal yang cukup, tidak ada nominal yang relevan, yang pas dengan kehilangan, dengan harga sebuah nyawa. Tetapi bahwa berangkat dari rasa ingin tetap melihat Kutai Barat ini kondusif, ingin melihat Kutai Barat ini aman ke depan, stabil ke depan, tentu dapat lancar, dapat aman jika kita hidup dalam iklim yang aman. Itulah lembaga adat hari ini telah menggelar sidang adat. Tentu saya tahu bahwa kenapa harus ada adat lagi. Bukankah sudah diamankan polisi? Orang sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi itulah ya, bahwa kita negara hukum, tetapi kita negara atau daerah yang memiliki adat istiadat. Jadi pesan saya kepada masyarakat, mari hari ini semua harus bisa menahan diri. Semua harus bisa hidup normal. Jangan terus terjebak dalam pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran anarkis yang bisa membuat kita tidak kondusif. Mari hari ini hormati hukum, hormati keputusan lembaga adat. Nah, tentu harapannya teman-teman dari etnis Madura, saya minta maaf ya sebagai kepala besar kabupaten, bahwasanya keputusan ini saya buat bukan karena saya membenci saudara-saudara, tapi justru sebaliknya, saya tetap ingin melihat saudara-saudara berada di bumi Purai Ngeriman ini. Oleh karena itu, usahalah agar dalam kurun waktu ditentukan itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Dalam amar putusannya, para hakim adat menilai perbuatan pelaku yang secara kebetulan berasal dari suku luar Kubar itu sudah menimbulkan kegaduhan dan kemarahan warga lokal, di mana peristiwa kematian MS dengan TKP di rumah pelaku RT 07 Kampung Sumbersari, Kecamatan Barontongko ini membuat hiruk-pikuk se-Kutai Barat. Lalu pelaku dianggap sengaja menghabisi nyawa korban dengan memperlihatkan arogansi, keberanian, tidak dapat menahan diri dan cenderung berperilaku buruk. Kemudian, pelaku MM yang masih berusia 21 tahun ini dinilai meresahkan dan menciptakan permusuhan antar masyarakat, serta dianggap telah menginjak-injak harkat dan martabat keluarga korban maupun bangsawan dan masyarakat Kutai Barat. Pertimbangan lain dari keputusan denda adat dengan nominal miliaran rupiah itu ditujukan agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari. Mengingat di tanah Borneo pernah terjadi peristiwa kelam masa lalu yang menjadi catatan hitam di negeri ini.
bahwa korban mengalami kematian akibat perbuatan seseorang terhadap dirinya. Pelaku telah memperlihatkan keberanian, telah memperlihatkan keberingasan, telah memperlihatkan arogansi. Oleh karena itu, adat menuntut pelaku dengan melanggar ketentuan adat buah gagah timang jari kuli petente beli timang tahu. Pelaku sesat dalam sebuah perbuatan di mana tidak dapat menahan dirinya, tidak dapat menguasai dirinya, cenderung berperilaku buruk, memperlihatkan keberanian, kejangkauannya. Oleh karena itu, adat yang dilanggar pelaku adalah sejumlah 50 buah, bahwa pelaku dan keluarganya harus memperlihatkan rasa penyesalan, meminta maaf dalam sejumlah sanksi adat berupa 20 buah. Pelaku telah dianggap sengaja dan merencanakan perbuatan atau niat jahat terhadap saudara Madeline, yang terlebih hanya merenggut nyawa saudari Madeline. Tetapi pelaku juga sengaja menyebarkan kemarahan kepada masyarakat di seluruh tanah Purai Neriman, Sendawar, Kota Teragat ini, bahwa pelaku telah menginjak-injak harkat dan martabat tidak hanya korban, tetapi seluruh keluarga besar bangsawan yang ada di tanah Sendawar ini, bahwa korban telah menjadi korban bujuk rayu, lalu sehingga dihabiskan di kampung Sumbersari. Oleh karena itu, demikian berharga darahnya yang hari ini telah ditumpahkan di kampung orang akibat dari bujuk rayu dari pelaku. Berikut bahwasannya harus ada peristiwa adat di mana harus diadakan sebuah murah besar sebagai jalinan saling silaturahmi agar hubungan kekerabatan secara khusus Dayak dan Madura di bumi Sendawar ini kembali terjalin baik. Berikut atas peristiwa ini, adat memandang perlu untuk dia adakan sebuah monumen untuk mengenang, mengingat dengan harapan bahwa agar monumen ini sebagai sebuah kenangan pahit lalu di kemudian hari tidak akan pernah terjadi lagi secara umum, tidak secara khusus Dayak dan Madura, tetapi dengan semua rekan-rekan yang dari luar yang hari ini hidup bersama di tanah Purai Neriman ini. Itulah sebabnya adat memandang perlu untuk diadakan meninjau lowong berbayar putar beserta fakta perjanjian tertulis yang harus ditandatangani oleh semua. Ketetapan lembaga adat menetapkan sanksi adat yang harus dipertanggungjawabkan dalam jumlah 1.858.000.000. 2. Memberikan waktu paling lama untuk 6 bulan ke depan agar dapat merealisasikan nilai denda adat tersebut. 3. Apabila selama 6 bulan ke depan keputusan lembaga tersebut tidak dapat dijalankan, maka kepada suku Madura yang berada di Kutai Barat agar dengan sukarela dan atau dengan terpaksa meninggalkan tanah Purai Neriman, Sendawar, Kota Barat.
Demikian keputusan yang menjadi maklumat Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat agar dapat dijalankan dan ditaati. Atas tragedi ini, Forum Adat meminta suku asal pelaku membentuk paguyuban di Kubar demi menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Dengan adanya denda adat ini, maka persoalan dianggap selesai. Masyarakat juga diminta tidak mengait-ngaitkan isu liar yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan di bumi Tanah Purai Ngeriman. Adapun pelaku MM kini sudah ditahan Polres Kubar sejak 1 Februari lalu. Ia juga diancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Andreas Trisno, RRI Nawar melaporkan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.